Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam modul berikutnya, masih tentang tema Change Management atau Managing Corporate Transformation Process. Bagaimana mengelola proses transformasi perusahaan dengan sukses. Ya, baru saja kita lewati video yang menceritakan berbagai ilustrasi, berbagai perusahaan yang gagal merespon perubahan sehingga termehek-mehek dan kinerjanya jeblok. Mudah-mudahan kantor Anda atau perusahaan Anda tidak seperti itu, Mas ya. Perusahaan Anda selalu responsif, ya, selalu bisa berubah sesuai dengan semangat zaman, sesuai dengan dinamika perubahan, dan kemudian bisa terus terbang menuju langit kejayaan. Nah, di dalam slide berikut ini ya, bisa Anda lihat di depan Anda ada 5 tahapan kunci yang kita perlu lakukan untuk membangun proses perubahan yang efektif. Ya. Jadi bagaimana proses perubahan itu dikelola dengan efektif, dikelola dengan maknyus supaya bisa berhasil. Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi itulah 5 tahap proses perubahan secara efektif. Jadi yang pertama, Anda perlu melakukan apa yang kita sebut sebagai membangun kebutuhan untuk melakukan perubahan. Apa sih kebutuhannya? Ya. Yang kedua, menciptakan visi dan tujuan proses perubahan. Visi. Mau kemana Anda ya? Tujuan perubahan itu mau apa? Ya, mau ke langit atau mau ke Gunung Kidul atau mau ke New York? Ya. Yang ketiga, ini penting membangun dukungan untuk proses perubahan. Dukungan ini penting ini, dari top management paling kunci ya. Kemudian ya tentu middle manajemennya juga serentak membangun. Kalau Anda BUMN ya tentu juga dukungan dari external stakeholder ya, dari regulator, dari DPR dan seterusnya kalau Anda BUMN. Kemudian yang keempat, mengelola proses perubahan, bagaimana proses perubahan itu dieksekusi, diimplementasikan, tidak hanya muter bulet gitu ya, tidak pernah berhasil. Dan kemudian kelima, bagaimana kita memelihara momentum perubahan, Mas. Ya, momentum perubahannya kita kelola supaya bisa menjadi berhasil. Nah, mari kita coba bedah satu demi satu, Mas ya. Jadi yang pertama ini membangun kebutuhan untuk melakukan perubahan. Ya, jadi ini ada slide yang menarik. Ya, itu ada 3 elemen yang harus Anda lakukan. Menumbuhkan kesadaran untuk berubah, mengungkap gap antara situasi saat ini dengan yang dikehendaki, dan kemudian menyebarkan ekspektasi positif terhadap perubahan. Ya, jadi menumbuhkan kesadaran untuk berubah. Jadi kalau misalnya lingkungan Anda berubah, ya contohnya tadi ya sekali lagi ya, ketika Kodak gagal melakukan perubahan, mungkin sebenarnya banyak orang di dalam Kodak sendiri yang mau melakukan perubahan ya. Tapi mungkin mereka tidak terlalu keras ya menumbuhkan kesadaran itu, kesadaran untuk berubah atau mati, change or die. Ya, itu harus selalu diteriakkan, ya. Itulah kenapa Lee Kun Hee ini luar biasa ya. Tadi saya sudah cerita. Ini sekali lagi CEO Samsung ya, pemilik dan sekaligus CEO. Tapi sekarang sudah tua sehingga diganti anaknya. Ya, banyak orang yang tidak yakin anaknya bisa segemilang ayahnya ya. Sehingga sekarang Samsung mulai goyah. Nah, Lee Kun Hee ini sang senior ini, bapaknya ini, ketika dulu mau melakukan proses transformasi Samsung dari perusahaan yang kelas rumahan ya, kelas inilah pembikin kulkas yang kurang bagus, menjadi perusahaan yang hebat, dan akhirnya mereka berhasil ya. Nah, ketika mereka sedang di puncak singgasana pun mereka memasang poster, Mas, besar. Tulisannya itu only the paranoid will survive ya. Only the paranoid will survive. Hanya orang-orang paranoid yang bisa survive. Ini kalimat ini dari Andy Grove ya. Andy Grove ini pendirinya Intel, Mas. Pendiri, founder, dan CEO-nya Intel untuk waktu yang lama. Si Andy Grove ini pernah nulis buku mengenai corporate change, judulnya Only the Paranoid Will Survive. Hanya orang-orang yang paranoid yang bisa bersurvive. Nah, judul buku itu dijadikan poster, Mas, sama Lee Kun Hee dan dipasang itu di pabriknya, di pabrik Samsung sana, di Seoul sana, di Korea. Ya. Tulisannya besar, only the paranoid will survive. Nah, ini penting ini, Mas. Ya, jadi Lee Kun Hee mau memberikan pesan bahwa Anda harus menjadi paranoid. Anda harus selalu sigap dengan perubahan, sekecil apapun harus waspada. Jangan seperti Nokia, jangan seperti Kodak, yang seperti katak direbus tadi ya. Gelendem aja ya, nikmat, dalam comfort zone-nya nikmat. Ketika sadar sudah terlambat. Nah, Samsung tidak ingin mengulangi itu. Mereka bilang, only the paranoid will survive. Jadi, you harus jadi paranoid, kata Lee Kun Hee. Semua dari Anda harus jadi paranoid. Sekecil apapun perubahan, Anda harus sigap. Ya. Nah, ini mungkin yang membuat mereka terus bisa melakukan perubahan-perubahan ya.
Nah, kemudian itu kesadaran untuk berubah ya. Kemudian yang kedua, gap antara situasi saat ini dan yang dikehendaki ya. Jadi apa sih gapnya? Ya, again kalau di industri digital ya tadi semua sekarang sedang smartphone explosion ya, mobile explosion. Apa ini implikasinya? Ya, bagi layanan Anda, misalnya perusahaan bank. Ya, kalau Anda industri perbankan, itu kan masa depan itu diramalkan akan menjadi smartphone banking ya. Jadi tidak lagi ada cabang ya, branchless banking. Apa itu implikasinya kalau semua bank sudah tidak lagi perlu kantor cabang, Anda hanya pakai smartphone untuk transfer. Bahkan nanti someday nanti ketika Anda ke Indomaret, Anda tidak perlu lagi pakai kartu, pakai smartphone saja ya. Di Amerika sudah ada Mas ya. Jadi ketika Anda ke Starbucks, Anda tidak perlu mengeluarkan dompet. Ya, dompet kartu kredit misalnya itu kartu BCA seperti ini ya, tidak perlu lagi. Anda cukup membawa handphone Anda ditempelkan ya di kasirnya, langsung terbayar. Jadi cashless society, masyarakat tanpa uang kertas, tanpa uang fisik. Nah itu apa itu? Kalau itu terjadi bagaimana implikasinya? Ya ini salah satu kemajuan zaman itu teknologi Mas. Teknologi itu tidak hanya merangsek perusahaan-perusahaan teknologi seperti Samsung dan seterusnya. Perusahaan Anda pun banking, kalau Anda perusahaannya manufacturing, asuransi, itu sangat penting untuk memiliki layanan mobile apps ya, mobile apps. Sudah punya belum perusahaan Anda punya mobile apps untuk berkomunikasi dengan pelanggan Anda? Itu kan perubahan ke arah situ harus membutuhkan paradigma berpikir yang berbeda, ya. Dan kemudian menyebarkan ekspektasi positif perubahan, ya. Berubah. Karena kalau tidak berubah kita akan mati, ya, change or die. Dan harapannya dengan perubahan itu Anda bisa tumbuh terus perusahaan-perusahaan Anda, kantor Anda bisa tumbuh. Nah di dalam slide berikutnya ini Anda bisa melihat apa yang saya sebut sebagai force field analysis ya, dorongan untuk berubah. Jadi ini di atasnya itu faktor yang menghambat dorongan untuk berubah, dan yang bawahnya faktor yang menunjang dorongan untuk berubah situasi saat ini. Ya. Jadi kalau Anda mau melakukan analisa ini, bayangkanlah Anda perusahaan ya, misalnya tadi sekali lagi Anda mau bergerak menjadi perusahaan yang mobile company, ya, supaya lebih mobile. Apa yang menghambat dorongan untuk berubah? Ya. Mungkin tidak punya expertnya, ya, tidak punya teknologinya, atau mungkin ownernya tidak begitu aware mengenai mobile teknologi, ownernya mungkin tidak begitu pede, tidak begitu concern, ya, atau mungkin SDM-nya kurang begitu tangguh, expertnya. Nah, faktor yang menunjangnya mungkin Anda bisa mengatakan dunia masa depan adalah dunia mobile ya. Jadi kalau kita tidak bergerak ke mobile, kita akan ketinggalan zaman. Jadi ada semacam external forces yang mendorong Anda untuk bisa melakukan perubahan. Yang kedua, misalnya Anda merasa bahwa profit perusahaan Anda sebenarnya masih cukup banyak. Ya, sebelum profit ini digerus, ya, karena layanan yang lamanya makin declining, segera alokasikan profit itu untuk invest di produk-produk baru. Ya. Jadi produk baru Anda akan muncul ketika produk lamanya sudah declining. Yang bahaya kan ketika produk lamanya declining, Anda belum punya pengganti. Sekali lagi seperti Kodak tadi ya. Mereka sebenarnya juga bikin kamera digital, ya, tapi sudah sangat terlambat. Jadi ketika produk analognya sudah hampir ke titik zero, mereka baru memiliki produk digital, jadi terlambat. Nah, bayangkan ketika misalnya mereka sudah masih punya produk digitalnya, produk analognya masih tinggi, mereka sudah serentak membuat produk digital. Jadi ketika ininya turun kan bisa diganti sebenarnya. Tapi kalau terlambat ya sudah, kolaps. Jadi ini masih ada faktor yang menghambat atau faktor yang menunjang. Nah, di dalam slide berikutnya saya ngasih tugas kepada Anda ini, Mas. Ya, jadi tolong Anda berhenti dulu melihat video ini. Kemudian Anda rumuskan 5 faktor yang mendorong kebutuhan perubahan di kantor Anda atau di perusahaan Anda. Misalnya kebutuhan karena demand customer-nya makin tinggi atau kompetisinya makin tinggi, ya. Kemudian ada perubahan-perubahan teknologi. Nah, kemudian yang berikutnya rumuskan 5 faktor yang menghambat proses perubahan. Apa yang menghambat? Ya. Jadi tolong analisa di kantor Anda, ya, analisa nyata di kantor Anda. Sekarang juga ya Anda lakukan sebelum Anda melanjutkan ke video yang lainnya. Ya, jadi Anda berhenti dulu,
Coba Anda analisa, Anda renungkan, dan kemudian Anda tulis faktor-faktor yang mendorong proses perubahan dan faktor-faktor yang menghambat proses perubahan dalam organisasi Anda. Ya, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut dalam video berikutnya. Terima kasih.